ya. Ini luar biasa, kita hari ini belajar khusus tentang kesehatan gigi. Narasumbernya saya kira nggak asing bagi sebagian teman, asing bagi yang belum kenal ya. Namanya Dr. Gigi Iwan. Ini sudah lama kenal dengan Pesat. Saya dulu sama-sama pelayanan di Maluku dengan Pak Iwan. Ya, waktu kena bencana, ada peperangan, karena sampai ngungsi dan keluarganya ke Tomohon dan akhirnya ke Jakarta. Nah, ke Jakarta, saya nyusul balik juga rupanya ke Jawa Tengah. Ya, jadi sering ketemu juga dengan Pak Iwan ya. Jadi Pak Iwan juga salah satu dari donatur Pesat ya, yang selama ini banyak juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pesat dan menjadi sahabat Pesat yang luar biasa ya. Jadi teman-teman juga sebagian kalau ke sana pasti biasanya free ya, tidak bayar untuk giginya diperbaiki. Ini luar biasa ya. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman, terima kasih waktunya dan kemudian saya akan minta Bu Nancy berdoa untuk mengawali sesi pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mengawali pertemuan kita pada saat siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini boleh bersama-sama mendapat materi yang sangat baik sekali untuk pelayanan kami ke depan dalam melayani anak-anak, khususnya tentang kesehatan gigi dari Dr. Gigi Iwan. Tuhan, kami menyerahkan untuk pertemuan kami ini, untuk semua hal yang kami terima, biarlah kami bisa mengerti, kami bahkan juga bisa praktekkan dalam pelayanan kami untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak generasi di bangsa ini. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan materi bagi kami, juga Tuhan memberkati untuk segala sesuatu yang dibutuhkan dan juga penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan yang di dalam kehidupannya pribadi maupun keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk rekan-rekan yang mungkin sedang berusaha untuk masuk di ruangan Zoom ini juga, biar semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih. Waktu ini sepenuhnya ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Nancy. Ini pesertanya mulai dari Papua sampai Sumatera Pak Iwan ya. Oh, puji Tuhan. Ya, ini ada harusnya 103 TK yang bisa ikut, tetapi karena banyak faktor, jaringan, dan sebagian itu susah, jadi tidak bisa mengikuti semuanya. Ini perwakilan-perwakilan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Oke Pak Iwan, itu saja yang saya sampaikan, silakan saya serahkan kepada Pak Iwan. Oke, selamat siang. Kalau timur udah hampir sore ya. Jadi terima kasih buat waktunya buat Pak Samuel, juga buat teman-teman semua yang bisa hadir. Ya, mungkin ini yang pertama kesehatan gigi buat guru-guru TK ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin lain kali kita bisa atur jam waktu yang mumpuni dan dengan persiapan yang matang, lebih jauh-jauh hari dikasih tahu, jadi masing-masing bisa mempersiapkan sarana prasarananya ya. Jadi siang hari ini kita akan saya diminta oleh Pak Samuel untuk mengedukasi dan dengan bahasa yang paling gampang bahwa memperlengkapi lah mengenai kesehatan gigi dan mulut. Jadi kita mau belajar bahwa bagaimana sih pengertian dari tumbuh kembang gigi anak ya. Mungkin sebelum kita masuk ke tumbuh kembang gigi anak ini, kita akan lihat bagaimana kondisi gigi pada umumnya ya, secara umum. Nah, mungkin Mas Guntur bisa bantu tampilkan slide yang pertama tuh. Nah, ini gambar jelas nggak? Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus tahu untuk tumbuh kembang gigi anak tuh ada beberapa hal yang mempengaruhi untuk tumbuh kembang gigi anak secara umum, sehingga itu yang akan menentukan
kesehatan anak saat ini maupun masa depan. Sehingga kalau kita bisa mengerti, kita dapat menentukan, wah gigi anak ini bertumbuh dengan baik apa enggak. Dan nanti kita akan belajar faktor-faktor apa sih yang akan mempengaruhi dalam tumbuh kembang gigi anak. Nah, yang pertama di sini sudah dibilang, plak adalah penyebab utama dari kelainan atau infeksi penyakit periodontal. Jadi penyakit periodontal itu penyakit jaringan penyangga gigi. Jadi kalau lihat dari gambar jaringan penyangga gigi, di situ ada gambarnya. Ada gusi, secara umumnya gusi, ada tulang, dan itu jaringan penyangga gigi. Nah, di sini dikatakan plak. Kalau orang timur, dulu saya orang di Ambon, di Ternate, dibilang tai gigi, orang sana bilang. Itu plak gitu ya. Orang Jakarta bilang jigong. Orang sana bilang tai gigi. Ya. Itu yang akan mempengaruhi salah satu faktor yang untuk mempengaruhi tumbuh kembang gigi anak. Ya, kalau di dalam istilah kedokteran tuh oral hygiene, kebersihan gigi dalam rongga mulut, oral hygiene. Nah, kesehatan gigi anak rongga mulut itu sangat berpengaruh kesehatannya. Nanti akan mempengaruhi susunan giginya, bentuk rahang dan lain-lainnya. Nah, tadi yang pertama kita udah mulai bahwa kesehatan gigi anak disebabkan penyebab utama dari kelainan penyakit, berbagai penyakit mulut, baik anak-anak, orang dewasa sampai orang tua pun penyebab utamanya tetap sama, plak itu. Ya, kalau plak dibiarkan, coba gambar berikutnya Mas Guntur. Nah, kalau plak dibiarkan, lama-lama di situ dibilang ada namanya kalkulus. Kalkulus itu karang gigi. Nah, orang timur bilang bakarang, batu apa istilah di sana, lupa saya. Jadi kalau tadi plak itu bentuk endapan yang lembut, yang lembek, kalau dibiarkan endapan itu lama-lama menjadi keras. Ya, apa isinya dari plak tersebut? Ini adalah endapan air liur, sisa makanan maupun kuman. Nah, dari situ karena komposisi dari plak itu lama-lama kalau dia mengendap, mengeras, lama-lama menjadi karang gigi. Ya, mengeras atau bahasa kedokteran terjadi kalsifikasi menjadi seperti batu ya. Gejala karang gigi dia macam-macam. Ada yang bercak kuning, ada yang kecoklatan, yang pasti dia tidak tidak mudah untuk dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Dia perlu dibersihkan dengan alat-alat khusus. Tapi kalau misalnya di tempat terpencil di daerah, mereka berusaha mengeluarkan dengan ditusuk-tusuk ya, dan itu sangat merusak gusi sehingga menyebabkan mudah berdarah. Nah, si karang gigi atau plak itu pun menyebabkan napas yang tidak sedap, bau yang tidak sedap. Ya. Jadi hal itu akan mempengaruhi orang dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi, apalagi profesi kalian sebagai guru itu akan berpengaruh nantinya ya sama si anak. Ibu atau anaknya itu jadi nggak nyaman sama ini. Nah, kebersihan mulut juga selain plak, tadi akibat dari plak sama karang gigi menyebabkan, mungkin dari kalian sering bertanya, kok gusi saya sering gampang berdarah? Nah, gusi yang gampang berdarah itu penyebabnya karena yang tadi itu, sisa makanan, ada endapan yang makanan yang lembek, sampai salah satunya kuman. Kuman itu yang membusukkan sisa makanan yang menempel di gigi itu, yang menyebabkan selain bau mulut nggak sedap, menyebabkan gusi itu menjadi lemah, jadi rapuh. Karena apa? Karena kuman itu mengeluarkan racun yang menyebabkan komposisi gigi itu, gusi yang melekat pada gigi itu menjadi lemah dan mudah berdarah. Begitu kesenggol sedikit sama sikat gigi, dia malah berdarah. Semakin berdarah, akhirnya dia takut berdarah, akhirnya gosoknya pelan-pelan malah tidak bersih sekalian. Ya, bahkan sering ditusuk-tusuk sama tusuk gigi, kesenggol dia akan lebih mudah berdarah lagi. Nah, hal itu yang disebutkan kenapa plak maupun karang gigi tadi menjadi penyebab utama, faktor utama kelainan penyakit lainnya. Nah, coba gambar berikutnya, Mas Guntur. Oh, ya, di situ kita lihat. Kalau ini komposisi normal seperti itu, dia giginya rapat-rapat. Kalau dibiarin terjadi penimbunan plak, coba gambar berikutnya lagi dah. Nah, lama-lama
dia akan terjadi yang namanya peradangan. Peradangan pada gusi, gusinya pada merah-merah. Ya, warnanya seperti warna merah tomat di pinggiran gigi dan gusi itu warna merah-merah. Nah, itu yang paling gampang berdarah. Ya, kalau kalian berjalan di pantai, nggak pakai alas kaki, kaki kalian kena karang di pinggir pantai pada luka. Nah, ini gusi kalau begitu juga namanya karang. Karang itu tajam, kasar. Sehingga waktu kena sikat segala macam, dia mudah berdarah. Coba Mas Guntur terus, next slide. Coba. Kalau dibiarkannya apa? Kalau nama penyakitnya radang gusi itu nama penyakitnya gingivitis. Gingivitis dari kata gingiva. Gingiva itu istilah kedokteran artinya gusi. Itis itu radang. Jadi kalau kalian dengar akhiran dalam sehari-hari itis ya, ada bagian itis artinya radang. Rinitis, kalau rinitis radang pada rongga hidung. Nah, jadi kalau kalian dengar apa lagi? Misalnya gastritis, radang pada gastris itu lambung. Jadi orang sakit mah namanya gastristis dan lain sebagainya. Ya, coba next lagi. Kalau dibiarin lagi akibatnya apa? Kalau misalnya udah radang gusi itu, lama-lama giginya bajaran, orang Ternate atau orang Timur bilang bajaran giginya, karena dia mengeluarkan racun, gusinya mengalami radang nggak dirawat, lama-lama akarnya menjadi apa? Menyusut. Orang awam bilang gusinya naik, sebenarnya bukan gusinya naik, karena terjadi kerusakan akibat racun yang dikeluarkan oleh kuman-kuman itu. Namanya penyakit periodontal disease, periodontitis. Jadi periodontitis lagi akhirnya infeksi atau peradangan pada jaringan periodontal. Coba berikutnya. Nah, ini gambarnya lebih jelas tadi itu susulan ya. Jadi ada 2G namanya, gigi dan gusi. Yang warna merah itu gusi, kalau bahasa kedokteran gingiva. Yang putih itu gigi. Nah, nanti kita bisa belajar dari 2G ini, kita akan bisa belajar bagaimana cara gosok gigi, cara ngerawat, cara membersihkan ya, nanti ada ya. Tapi saya mau lanjutkan bagaimana di dalam rongga mulut itu ada yang namanya penyakit yang lain, namanya karies gigi berlubang. Ya, kalau gigi yang bagus seperti yang kalian lihat 2G ini giginya bagus sekali. Nah, itu bisa dilihat yang sebelah gambar yang gigi yang tidak sehat tuh, karang gigi yang tidak dibersihkan. Jadi orang lihat secara penampilan pun orang akan lihat, itu jangan-jangan nggak pernah gosok. Bukan, karena tidak mudah untuk mengeluarkan karang gigi itu. Butuh alat khusus untuk mengeluarkan. Supaya apa? Kalau nggak alat khusus dia dikorek-korek, salah-salah, kan tadi udah dibilang, di dalam di pinggiran gusi yang meradang itu ada kuman. Begitu dia dikorek pakai tusuk gigi atau pakai sikat yang kasar, menyebabkan bisa malah jadi bengkak. Kenapa bengkak? Kuman di gigi itu kuman anaerob. Nah, teman-teman harus ingat tuh, kuman anaerob adalah kuman yang tidak suka oksigen. Jadi kuman yang kalau ada oksigen dia malah mati. Dia kalau tersembunyi di dalam gusi begitu, dia paling senang. Semakin kotor, semakin nggak ada oksigen, semakin dia tumbuh berkembang dengan baik dia situ. Nah, coba gambar berikutnya. Nah, dia ada perbandingan gigi anak-anak sama gigi dewasa. Sebentar dulu saya lanjutkan. Kalau orang udah mulai karies gigi, akibatnya apa? Orang mungkin gigi berlubang itu. Satu, yang pasti makanan sering nyangkut atau terselip. Yang kedua, bisa ngilu gejalanya. Ketiga, sensitif, ada rasa sakit. Yang keempat, dia menyebabkan akhirnya karena banyak sisa makanan yang nyangkut, menyebabkan nafas atau bau mulut yang tidak nyaman buat si orang lain kalau berdekatan gitu loh. Nah, pada orang dewasa maupun anak-anak, karies gigi itu sama aja. Pokoknya kalau dia giginya nggak dirawat, kalau banyak makanan yang nyangkut nggak dibersihkan, pasti akan memudahkan terjadi karies gigi. Nah, yang membuat perbedaan gigi anak-anak sama dewasa adalah jumlahnya yang pertama. Kalau gigi anak-anak, nanti kalau ditanya gigi anak-anak berapa? Karena kalian menangani sekolah TK sama PAUD ya, kebanyakan mereka giginya gigi anak-anak.
Ya 99% ya, karena mereka sampai umur 6, sebelum 6 tahun rata-rata mereka gigi anak-anak. Dan jumlahnya berapa? Coba ibu guru, para ibu guru tahu nggak berapa jumlahnya? Ayo, guru-guru tahu nggak jumlah gigi anak-anak ada berapa? 36. Nah, ada berapa? Tahu, jangan-jangan salah dia. Ya. Wah, nggak ada yang tahu, nggak inget nih. Ada Jadi, 2 Pak Iwan, atas dan bawah. 36. Jumlahnya semua atas sama bawah ada berapa jumlahnya? Itu lihat ada berapa tuh, ada banyak tuh. Jadi jumlahnya itu atas ada 10, bawah ada 10. Jadi kiri 5, kanan 5, atas bawah. Jadi ada 20 jumlah gigi. 20. Ya itu 1, 2, 3, 4, 5 ada 20. Jadi kalau gigi dewasa atas ada 16, bawah ada 16. Jadi jumlah gigi orang dewasa ada 32. Nah, jadi kalau ditahu kan anak-anak. Nah, nanti kita bisa lihat tumbuh kembang gigi anak bisa ketahuan ya, ada berapa, ada gambar berikutnya. Nah, saya lanjutkan, kita mau kasih tahu anak-anak maupun orang dewasa, semua memungkinkan gigi menjadi lobang. Sekarang penyebabnya kita mau tahu dulu, penyebab gigi berlubang itu apa sih? Penyebab gigi berlubang, nama bakteri disebut Streptococcus mutan. Boleh ditulis yang Streptococcus mutan, atau yang kedua Lactobacillus, ada 2 ya. Itu dua kuman yang lain banyak, cuma yang menyebabkan gigi berlubang cuma 2 ini, Streptococcus mutan dan Lactobacillus. Bentar ini. Jadi yang menyebabkan seseorang itu berlubang apa nggak berlubang, selain komposisi giginya waktu ibu-ibu hamil, ya itu menentukan gigi anak itu bisa baik apa nggak baik, dan itu mempengaruhi semua dari faktor pertumbuhan, tumbuh kembang dan sebagainya. Yang kedua yang menentukan tuh apa? Perbedaan pola makan. Kalau anak-anak yang suka makan gula-gula, kalau di orang di timur gula-gula, makan yang manis-manis, yang lembek, dan mereka nggak aktif untuk membersihkannya, nah itu dia memudahkan gigi akan menjadi berlubang ya, dan memudahkan perkembangan atau pertumbuhan bakteri jadi maksimal gara-gara makan. Tapi sebenarnya Tuhan udah kasih bahwa gigi kita tuh dari seluruh tubuh yang kita punya tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ tubuh yang paling keras tuh apa? Bapak Ibu, gigi. Yang paling keras gigi. Tapi ya dia kalau misalnya dia makan bakso yang panas kah, minum es yang dingin, bahkan yang lain-lain, gigi itu paling kuat, paling tahan. Bahkan kalau orang udah meninggal ya dikremasi, seluruhnya hancur, yang paling bertahan di mana? Gigi, dia nggak hancur. Cuma ya hanya gigi itu tidak tahan dengan makanan yang lengket, yang mengandung karbohidrat. Contohnya coklat sama gula-gula. Kenapa hal itu terjadi? Memudahkan, karena dari karbohidrat yang menempel pada gigi itu kalau nggak segera dibersihkan, dia akan mengurai susunan kimia, ikatan kimia dari gigi itu oleh karbohidrat itu. Kenapa? Makanan karbohidrat itu dalam waktu 5-10 menit di dalam mulut akan merasakan mulut kita rasanya asam. Nah, asamnya itu yang melarutkan komposisi ikatan dari kimia dari gigi itu. Ya, jadi kalau kena panas, kena manis, kena dingin, kena asam, buat gigi nggak masalah. Tapi dia sama yang lengket, yang manis-manis, dia kalah gitu ya. Nah, itu pun akan mempengaruhi bentuk rahang, ya, susunan komposisi rahang. Coba gambar berikutnya. Itu. Nah, ini di sini jelas ya. Kalau mau dihitung lebih gampang tuh, ada nama-namanya. Jadi pada anak-anak namanya gigi yang paling depan, yang paling lebar di depan 2 itu namanya sentral incisif. Gigi besar juga sama komposisinya, cuma yang membeda jumlahnya, dan yang berikutnya warnanya beda. Kalau pada anak-anak
sering warnanya dia nampaknya lebih putih daripada gigi orang gigi tetapnya. Nah, coba gambar berikutnya. Nah, tadi kalau ada lubang, ini yang harus diperhatikan supaya kenapa jangan makan yang lengket, yang gula-gula. Ini ada macam-macam dari tingkatan lubang. Kalau dia baru lubang pada gambar yang paling kiri atas ya, itu lubangnya baru sedikit, itu namanya karies enamel. Jadi karies permulaan di situ. Biasanya pasien nggak kerasa sama sekali, tidak akan terasa sakit. Tapi makanan sudah mulai nyangkut. Jadi dia tersangkut di situ. Kalau dia makanannya gula-gula, lama-lama tahap berikutnya dia karies kepada dentin. Udah masuk lapisan yang ada lapisan yang kuning itu. Nah, di dentin itulah yang sering kita merasakan waktu minum dingin, rasa ngilu, rasa ngilu. Minum yang dingin, rasa ngilu. Nah, itu udah berarti udah sampai lapisan yang kedua itu, lapisan dentin. Tapi kalau begitu lapisan dentin ngilu gitu nggak digubris, nggak diperhatikan, nggak dilakukan tindakan berikutnya, tahap yang ketiga, dia masuk ke ruang namanya ke ruang saraf. Nah, itu nggak tidur tuh. Kalian bisa nggak tidur 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai akhirnya gigi itu tiba-tiba, kok gigiku sakitnya tiba-tiba hilang. Dan karena dia merasa nggak sakitnya sudah hilang dan tidak dirawat, dia pikir sudah sembuh. Ternyata enggak. Seperti kalau misalnya kalian di daerah potong ayam, setelah potong ayam nggak dimasak, nggak diolah, ayam itu sudah dipotong, sudah mati. Tapi kalau nggak diolah, kalau dibiarkan akibatnya apa? Busuk. Nah, gigi yang sudah sakit, yang sudah meradang, yang nggak tidur segala macam, dibiarin lama-lama 3-5 hari seminggu, dibiarin tahap berikutnya pembusukan. Nah, sakit yang kedua kalinya itu menyebabkan batil. Itu yang disebut gigi benana, gigi yang parah. Nah, coba gambar berikutnya. Tuh, ini gigi yang normal, yang baru ada lubang di permukaan. Yang nampak di permukaan bisa kelihatan ya. Itu karies atau decay itu karies ya. Gigi berlubang baru pada enamel. Enamel tuh email. Ya. Coba berikutnya. Lubang yang berikutnya. Nah, ini lubang gigi pada dentin. Pada dentin itu lapisan yang kedua yang gambar kuning itu ya. Kalian bisa lihat. Jadi lubang pada lapisan di bagian yang kedua. Next slide yang berikutnya. Nah, ini kalau yang udah sampai dentin dibiarin, akibatnya masuk ke ruang saraf, pembuluh darah, dia akan terjadi pembengkakan, busuk, giginya busuk. Nah, ini kalau busuk, kan tadi udah disebutin bahwa kalau gigi yang berlubang itu paling suka kumannya itu oksigen. Kalau dia kesumbat makanan, akibatnya nggak ada oksigen, dia seperti bau WC, bau busuk ya. Nah, next berikut. Tuh. Jadi kalau tadi ada abses, ada nanah menggigil, kalau orang lagi dia bilang itu gusi bunting, dia bilang gusinya melembung. Kalau orang Jawa bilang babak bengkak ya, bengkak, bernanah dia. Jadi dia isinya nanah itu. Apa itu nanah? Nanah itu sel darah putih kita yang kalah bertempur sama penyakit, dia mati hancur jadi nanah ya. Jadi di dalam diri kita, dalam tubuh kita Tuhan udah kasih pertahanan yang namanya sel darah putih. Waktu penyakit masuk bertempur kalah jadi nanah dia. Nah, berikutnya coba. Nah, ini nanti kita belum sampai situ. Ya, jadi waktu kita lihat anak-anak ya sampai sini dulu. Waktu anak-anak kesehatan giginya, kebersihannya nggak dijaga, makanannya nggak diatur. Nah, kalau kalian lihat anak-anak makanannya sembarangan, nah bisa diarahkan. Kalaupun mereka ternyata di rumahnya orang tuanya nggak mendukung untuk menjaga kesehatan giginya, minimal setiap habis makan manis harus segera dibersihkan. Pokoknya prinsipnya harus segera dibersihkan setelah makan gitu. Ya, sampai situ jelas ya. Nah, sekarang gigi berlubang penyebabnya sudah. Sekarang susunan gigi yang berjejal. Nah, susunan gigi yang berjejal kayak tadi dimulai dari gambar berikutnya tadi. Susunan gigi yang berjejal itu dimulai dari apa? Karena komposisi rahang sama ukuran gigi yang tidak
tidak harmoni, tidak sesuai. Coba Mas Guntur berikutnya. Nah, tuh lihat. Ada satu yang satu di luar, satu di dalam. Kalau nama gigitan yang salah, maksudnya apa gigitan yang salah? Seharusnya semua gigi yang di bawah tuh ada di bagian dalam daripada gigi yang di atas. Nah, ya jadi yang betul tuh bukan seperti itu. Mungkin nanti kalau lihat posisi gigi normal, Mas Guntur bisa balik ke posisi gigi normal nggak? Bisa dijajarin sama ini, bisa nggak? Bukan, terus paling depan. Terus. Yang gigitan normal nih. Terus. Nah, ini yang bagian yang gigi orang dewasa nih, yang normal harusnya gigi bawahnya berada di bagian dalam gigi yang rahang gigi atas. Jadi kalau misalnya dari kecil anak-anak 5-6 tahun waktu mereka mulai gigi pertamanya keluar dan posisi giginya berjejal kayak tadi, coba Mas Guntur balik lagi ke gigi yang tidak beraturan itu loh. Nah, dari kecil gini bisa dikasih tahu sama orang tuanya, lebih baik waktu begitu cepat diperbaiki. Nah, ya diperbaiki supaya apa? Supaya tumbuh kembangnya jadi betul, jadi baik, ya. Nah, ada juga yang mempengaruhi hal itu akan mempengaruhi bentuk rahang yang tidak simetris, rahang yang garis tengahnya, garis ininya tidak normal. Nah, itu gara-gara dari tumbuh kembang itu nggak diperhatikan, ya. Nah, gigi berjejal penyebabnya adalah orang tua sering kali kalau gigi anak-anak, kok giginya nggak copot-copot berjejal. Penyebabnya apa yang paling sering terjadi? Pencabutan yang terlalu dini. Kalau lihat gigi anak-anak 5-6 tahun, gigi susunya belum copot, gigi tetapnya sudah tumbuh. Orang Maluku atau orang Papua bilang giginya baku susung, baku tumpuk. Nah, atau Manado itu bilang baku tumpuk. Nah, itu yang belum lagi ini dia cepat-cepat dicabut. Goyang sedikit dia cabut, ya. Akibatnya itu menyebabkan gigi berjejal. Yang kedua, faktor keturunan. Kalau mamanya rahangnya giginya kecil, papanya rahangnya besar, akibatnya giginya jarang-jarang. Tapi sebaliknya, kalau anak itu rahangnya ikut mamanya, ukuran gigi ikut papanya, tuh tempatnya nggak cukup, giginya berjejal. Mungkin teman-teman ada yang kurang perhatikan, ada berbagai perilaku anak-anak yang menyebabkan tumbuh kembang gigi anak tidak baik, tidak bertumbuh dengan sempurna. Dengan kata lain, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang sering muncul cuma tidak dimengerti oleh para guru. Nah, siang hari ini kita akan belajar yang ada beberapa faktor kebiasaan yang tidak baik yang sulit dihilangkan. Yang coba gambar berikutnya. Salah satu contohnya, nah ini tadi kebiasaan mereka menggosok gigi yang salah dia. Kok sampai gusinya sampai habis begitu gimana? Karena cara menggosok gigi yang salah. Yang kedua, sikat giginya pakai yang kasar. Dia pikir seringkali menggosok giginya makin keras, dia di benak pikirannya pasti makin keras, pasti makin bersih. Ternyata benar-benar betul-betul bersih sampai gusinya habis semua, disikat semua sama dia. Ya, akibatnya terjadi apa? Hipersensitif. Jadi kena angin, kena air dingin, kena manis, sangat ngilu. Ya, kalau udah gambaran seperti ini, sangat sakit sekali. Nah, penyebab yang ini penyebab karena kesalahan yang tidak dimengerti, salah menggosok gigi yang cara yang salah. Gerakannya horizontal gitu ya. Seharusnya dia tadi kan gambarnya apa 2G, dari gusi ke gigi, dari merah ke putih. Nah, caranya nanti ada caranya gosok gigi. Yang berikutnya coba. Ini kita lewatin dulu gambar-gambar biar membantu. Nah, ini gambar gosok gigi sehat tadi lihat. Kalau karang gigi yang nggak dibersihkan, udah berjarang, dibiarin lama-lama giginya seperti itu. Ditambah dia makan pinang, kan di daerah banyak orang makan pinang, ngerokok. Wah, semuanya akan memperburuk tumbuh kembang buat orang dari anak-anak sampai dewasa. Karena sana anak-anak makan pinang banyak juga di daerah timur ya. Dari kecil mereka lihat orang tuanya makan pinang, dia makan pinang juga. Ya, karena jadi habit. Nah, terus yang berikutnya. Nah, lihat karang gigi ada yang seperti itu.
gigitannya, posisi gigitnya kan nggak dibersihkan, yang atas belum dibersihkan, setelah dibersihkan seperti itu. Nah, terus next, Mas Guntur. Nah, sering juga kita ngelihat sehari-hari yang kelihatannya kok itu gusinya warnanya hitam ya. Itu bukan penyakit ya teman-teman ya. Itu memang ada namanya pigmentasi fisiologis, jadi itu normal. Cuma warnanya kurang enak dilihat ya. Ada gambaran hitam gitu. Yang berikutnya, gusi hitam ya. Nah, ini gusi yang pada merokok bisa juga akibat penyebabnya karena merokok. Kalau tadi ada yang bisa yang karena memang natural, fisiologis. Nah, ini karena gusinya hitam karena ngerokok. Yang hitam bukan cuma giginya, sampai gusinya hitam juga. Berikutnya. Kalau gusinya pada nggak dibersihin, bisa bengkak-bengkak, sampai-sampai giginya bisa terkubur, jadi ketutupan sama gusi yang bengkak itu. Ya, sudah pasti nggak nyaman orang di dekatnya. Yang berikutnya coba. Kalau gusi berdarah tadi ya, kalau dikorek-korek, disodok berdarah. Terus, nah lihat, kalau kerusakan tulang, kalau udah kotor segala, giginya akan copot tanpa giginya berlubang, bisa lepas semua satu-satu. Kalau ditambah ada penyakit yang lain kayak diabetes, penyakit kencing manis segala macam, ini akan lebih parah lagi. Ya, berikutnya coba. Tuh, pada anak-anak, ini kita mulai. Ya, kita lihat. Kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi pada anak-anak yang sulit di terapi, tapi akan mudah ditangani jika dilakukan sedini mungkin. Nah, waktu anak-anak mulai, anak-anak PAUD, anak-anak TK kecil kah, atau playgroup ya, ada anak suka mengisap jempol, masukin jarinya ke jempol. Nah, kalian ibu-ibu harus cepat tanggap tuh. Kalau anak udah biasa di kelas masuk jempol segala macam, itu namanya thumb sucking, kebiasaan mengisap ibu jari. Akibatnya apa? Giginya bisa seperti kelinci dua, nongol ke depan begitu. Yang kedua, penyebabnya apa? Kok anak jadi ngisap ibu jari? Karena proses memutuskan minum ASI yang terlalu dini. Kan kalau harusnya orang minum ASI air susu ibu itu 1,5–2 tahun, ya harus segitu. Tapi dia baru 2–3 bulan karena kerja atau segala macam, anak itu dikasih susu botol. Nah, padahal fase oral anak itu belum sempurna, belum selesai. Makanya dia mencari pelampiasan untuk mengisap ASI-nya itu nggak dapat, dia isap jempol ya. Nah, bisa 1 jari, bisa 2 jari dan sebagainya. Yang kedua, ini tadi thumb sucking ya, mengisap ibu jari. Yang kedua, kebiasaan anak bernapas melalui mulut, mouth breathing ya. Nah, napasnya dari mulut, jadi mulutnya mangap terus, seperti gambar di tengah itu. Jadi kalau mulutnya terbuka itu penyebabnya apa? Kita harus tahu. Mungkin ada gangguan di rongga hidung. Anak itu sering pilek yang nggak sembuh-sembuh menyebabkan ada gangguan di rongga hidung, tulang hidungnya bengkok, ada sinusitis dan sebagainya. Akibat kalau kita lihat kok anak itu kok nggak mingkem-mingkem ya, nggak tutup-tutup mulutnya, jangan dimarahin, ya itu kita lihat. Tapi dia sudah gigit, sudah bisa nutup mulut, tapi yang di depan tetap mangap. Nah itu penyebabnya salah satunya karena dia bernapas lewat mulut. Nah pentingnya waktu kalian mau sekolah itu adanya tanya jawab sama si orang tua tuh, adakah penyakit yang bawaan dari anaknya waktu kecil apa itu kita bisa mendeteksi buat si anak. Akibatnya apa? Kalau dia mengalami gangguan pernapasan segala macam, pasti proses belajar mengajar akan terganggu juga gitu loh. Ya. Nah, ada juga anak-anak kebiasaannya gigit kuku. Isinya tadi isap jempol sudah gigit-gigit kuku. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang paling sering lagi apa? Dia suka isap bibir. Itu pun penyebabnya karena pemutusan ASI yang terlalu dini, bisa salah satunya itu. Jadi dia ada kompensasi dari si anak yang terjadi seperti itu. Nah, juga kebiasaan bertompang dagu segala macam gini itu mempengaruhi tumbuh kembang anak juga.
Sekarang kita jelasin. Tadi udah dijelasin sedikit tamsaking, mengisap jempol. Nah, itu paling sering dijumpai umur berapa? Umur 1 sampai 4 tahun. Paling sering ditemuin umur segitunya. Tadi, kenapa itu terjadi? Karena proses ASI itu, ya. Nah, puncaknya nanti, puncak mereka pengen isap jempol itu pada usia 7 bulan anak-anak. Tapi kan kalian dapatnya kan udah umur 3 tahun, udah terjadi udah. Nah, untuk bisa berkurang pada tahap umur 3-4 tahun bisa kebiasaan jempol. Bagaimana cara menghilangkan habit itu ngisap jempol? Ada banyak cara. Ada yang jempolnya diplester, ada yang dikasih kina supaya pahit dan sebagainya. Tapi seringkali kalau kerja sama orang tua sama orang-orang sekitar yang nggak ada, susah berhasil. Ya. Tapi kalau bisa ada kerjasama bisa ditangani. Nah, yang paling berpengaruh dari akibat dari isap jempol itu apa? Gangguan dalam berbicara, suara vokalnya akan berubah buat si anak. Resiko dari gigi yang berantakan terjadi karena jempol 2 ini yang bawah, gigi rahang bawahnya kedorong ke dalam, yang atasnya dorong ke depan. Jadi seperti gigi kelinci tupai ya, gigi kelinci yang nongol 2 seperti itu. Yang paling sering lagi nih, kesalahan dalam menelan ludah, namanya tongue thrusting. Jadi kalau teman-teman lihat orang menelan ludah, lidahnya selalu keluar, muncrat gitu ya, airnya keluar, itu namanya cara menelan salah, cara menelan yang salah. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita kasih alat peraganya buat gimana. Ini waktunya terbatas dari Pak Samuel, jadi saya habisin dulu bahannya. Nah, kesalahan dalam menelan penyebabnya apa? Bisa juga gangguan dari pernapasan itu juga, infeksi saluran pernapasan, ya, anatomi dari hidung, cara pemberian makanan yang salah, genetikal, ukuran lidah yang besar bisa juga, ya. Nah, tadi udah bernapas lewat mulut, penyebabnya juga ada tonsil di sini ada di rongga tenggorokannya, ada radang, bibir atas yang pendek jadi nggak bisa bergerak dengan bebas. Kebiasaan buruk itu sering muncul. Nah, yang paling sering lagi, yang mungkin teman-teman sering jarang dengar, namanya bruxism. Ya, bruxism itu apa? Jelasinnya seperti ini. Kalau malam seperti anak-anak tidur berbunyi, grrr, seperti meja digeser. Itu namanya bruxism. Jadi kayak gigi batu sama batu ketemu, grrr. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebab utama itu yang sering terjadi pada saat tidur. Penyebab utamanya karena gangguan psikologis ya, emosi, stres yang dipendem. Bisa nggak? Kok anak-anak bisa stres? Bisa. Kalau mereka nggak pernah diperhatikan segala macam, bisa gangguan juga. Cuma kita nggak memperhatikan hal itu. Dan berbagai faktor, penyakit penunjang lainnya, ada infeksi di telinga, gangguan macam-macam yang lainnya. Nah, kalau kebiasaan nanti teman-teman kalau misalnya lagi ngajar, anak itu pensil. Nah, ini paling penting nih, paling sering-sering ditemuin. Kenapa? Biasanya muncul pada fase umur lebih di atas umur 3 tahun. Nah, kenapa dia gigit pensil? Menurut penelitian, mereka penyebabnya dikarenakan pelampiasan kegelisahan hati mereka gitu loh. Kalau dibiarin terus-menerus, menyebabkan gangguan emosional yang berkelanjutan, makanya dia akan membentuk tumbuh kembang yang tidak baik. Ditambah lain lagi ya, kisah bibir hampir sama kira-kira ya. Nah, mungkin dari teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah 1 jam nih. Yuk, tanyain. Cek giginya masing-masing, sehat nggak? Oke, silakan ditanya. Ya, tadi sambil ada yang pegang-pegang gigi. Sementara saya ada yang pegang-pegang gigi tadi. Jadi untuk supaya nanti di lapangan bisa meminimalisasi hal-hal yang tidak baik. Jadi ini ada beberapa saran, ada beberapa input yang bisa kalian simpan bahwa kita harus mendeteksi sedini mungkin dengan cara apa? Waktu pendaftaran anak sekolah ada enggak? Ya, ada orang tua ditanyain. Anak ini sehatnya gimana, berat badannya. Nah, nanti dari evaluasi dalam
kan ada tumbuh kembang anak tuh ya, pemeriksaan fisiknya, posturnya, ya, waktu makan kan kalian ada, saya dengar ada makan bersama. Ibu-ibu jangan perhatiin makanannya, perhatikan dia makannya cepat, kecepatannya seberapa. Kalau anak itu makan sampai 1 jam 2 jam nggak habis-habis, jangan-jangan giginya ada yang rusak gitu loh, ya. Pemeriksaan berulang. Nah, terus kalau dalam istilah pelayanan tuh kita perlu selain konseling si anak kok dia kurang aktivitasnya kurang gimana, bisa dikonseling dengan bagaimana mengingatkan setiap berapa bulan sekali untuk diadakan berkala, ya, pakai alat bantu untuk menunjang mereka untuk mengerti hal-hal tersebut. Pemeriksaan kesehatan yang rutin, kerjasama sama puskesmas, sama dokter puskesmas supaya ada UKS, UKGS zaman dulu tuh. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk memperhatikan tumbuh kembang dan perilaku anak bisa ditangani sedini mungkin, maka hal-hal yang tidak baik bisa ditangani lah supaya jangan terjadi hal yang tidak baik gitu. Nah, ayo, siapa yang mau nanya? Ini cepat nih ngomong kita. Ada gambar berikutnya nggak, coba Mas ini Mas Guntur? Tuh, ya, kalau tidur paling asik tuh ngenyot jempol. Ya, kalau di ronsen dia akan kelihatan gini menongol. Kalau lihat begini kan kesian. Nanti dia sudah pasti dia akan minder dalam memasuki sekolah dasar, sekolah menengah, pasti dia minder. Dia akan kalau gambar dirinya bisa rusak gara-gara hal-hal seperti ini. Ya, jadi sebelum hal-hal itu terjadi kita bisa minimalisasinya. Coba gambar berikutnya lagi, kita habisin gambarnya. Tuh, anak-anak, karena ASI cepat diputus, minum susu biar gampang, biar tidur malam nggak rewel, habis giginya. Itu namanya rampan karies. Ya, jadi bukan penyebabnya bukan karena makan coklat atau permen aja, makan susu yang manis biar gampang tidur, tidak langsung dikasih botol yang air putih kan dia langsung habis giginya. Dan ini pun mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Coba berikutnya. Nah, ini. Wah, lihat tampilannya sangat menarik ya. Saya yakin guru-guru TK-nya juga doyan ini sih. Paling suka nih. Ya. Wah, kalau ini menjadi anak-anak, Mbak. Guru-gurunya juga seneng ini. Terus apa lagi? Coba gambar berikutnya. Nah, ini cara gosok giginya ya. Supaya pinggiran gusinya jangan rusak, giginya tidak habis kayak tadi sampai pada ngilu, pada sakit, ada caranya ya. Nah, dari atas ke bawah, dari tadi 2G, dari warna merah ke putih. Lihat gambar 1. Gerakannya dari gusi ke gigi jadi merah ke putih. Jangan lupa bagian dalamnya. Tuh, ada cara-caranya ya. Coba gambar berikutnya lagi. Nah, itu lidahnya dibersihkan juga karena lidah kita kan permukaannya kasar. Itu makanan bisa ada untuk pembersih lidah. Cuma balik gosok gigi. Saya mau tanya sama guru-guru nih. Kalau ngajarin anak-anak TK tuh ditanyain gosok gigi sehari berapa kali? Ibu-ibu gurunya berapa kali nih? Ayo tanyain. Ibu guru coba teman-teman sehari berapa kali gosok giginya? Berapa kali? 2 Jangan kali. malu-malu. 2 kali, Pak. 2 kali. Oke, ya bagus 2 kali itu. Yang lain ada berapa kali? Semuanya 2 kali, setuju? 2 kali semua ini, kompak. Tapi nggak setelah sarapan, Pak. Nah, jadi apa? Gosok giginya kapan? Pagi pas sambil mandi. Terus kalau malam ya sebelum tidur gitu. Ya, jadi seringkali itu yang bikin gigi juga berlubang ya. Karena ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang sekian kali ya. Tapi mereka seringkali salah. Salahnya gimana? Mereka gosok gigi misalnya 2 kali atau 3 kali. Dia bilang, bangun tidur langsung gosok gigi. Nggak salah. Setelah habis gosok gigi, nggak lama sarapan. Habis sarapan, langsung kerja. Nanti baru gosok gigi mau tidur. Berarti sepanjang pagi, siang, sore, mendekati mau tidur, mulut kita dalam keadaan kotor.
Nah, jadi yang betul gimana gosok gigi waktunya? Gosok gigi paling ideal bukan masalah berapa kalinya. Gosok gigi yang paling ideal adalah setiap habis makan. Oh, iya. Nah, kan tadi udah dikasih tahu, dijelasin bahwa kalau kita makannya sering, ngemilnya sering, gosok gigi ya sesering mungkin. Supaya apa? Karena 5-10 menit setelah makan, mulut kita akan terasa asam. Kenapa asam? Karena di dalam mulut kita tuh ada enzim. Ya, ada enzim yang akan melarutkan atau membuat supaya itu mudah dicerna, mudah ditelan gitu loh. Ya. Ada enzim, ada amilase, lipasin. Nah, itu akan ada memudahkan bercampur sama di dalam air liur kita, akan bercampur itu, makanya rasanya asam, rasanya nggak enak. Nah, kalau ada orang yang kebiasaannya alasan laki-laki atau perempuan di daerah diam dengan ngerokok supaya nggak asam, yang kedua dia makan pinang supaya nggak asam, itu malah tambah kotor, tambah salah. Seharusnya setelah makan yang ideal bersihin. Gitu. Kalau kalian punya kalau udah punya baju baru, punya baju yang bagus, begitu dipakai, disimpan apa dicuci? Cuci lah, nanti bisa cuci, selesai dipakai, cuci lagi, gitu. Sekarang kalau giginya dipakai terus, habis pakai, bersihin. Nah dipakai lagi, bersihin lagi. Toh odol dipakai sedikit aja cukup. Ya, jadi itu yang kalau pengen idealnya ya. Jadi kalau kita sering makan, ya sering-sering dibersihkan. Tapi kalau tadi misalnya 2 kali, nggak salah juga. Ya, habis makan pagi dibersihkan. Kalau sepanjang hari misalnya belum makan, ya bisa minum misalnya. Tapi kalau misalnya gosok gigi, dibersihkan lagi. Makanya di sekolah-sekolah yang ini, di ruang guru kan biasanya harusnya di kamar mandi segala macam ada wastafel untuk bisa membersihkan giginya. Supaya apa? Komunikasi, relasi sama teman-teman, sama rekan sekerja bisa dengan baik. Ya, tidak terganggu gara-gara banyak makanan tersangkut dan tidak nyaman. Apalagi kalau ada yang di gigi banyak lubang atau jarang-jarang kesangkut seledri, cabe. Nah, bisa dibayar. Halo Pak Iwan. Ini ada yang tanya Pak Iwan. Ada yang tanya dari Faber Hareva. Kalau saya punya anak umur 1 tahun 5 bulan, terus bagaimana cara menggosok giginya? Nah, Kita coba, cuman kadang tidak tahu. Jadi bagaimana? Ya, Bujiklah. Ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalian boleh dibilang dewasa muda yang udah mulai berkeluarga. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi anak-anak begitu ada gigi atau baru mau gejala mau tumbuh gigi, ada nama sikat gigi yang dimasukin ke jari itu loh. Pernah dengar nggak? Ya, untuk gigi anak. Ya, untuk sikat gigi anak. Ya. Di daerah kalau misalnya itu enggak ada, pakai kain kasa atau kain waslap, kayak anduk yang halus, dicelupin air hangat, dibersihkan gitu loh. Kalau nggak ada, tapi kalau misalnya ada di kota besar, di kabupaten, sekarang kayaknya udah mulai banyak yang sikat gigi yang dimasukin ke jari telunjuk itu loh, dibiasakan. Oke. Nah itu pakai, kalau nggak ada, pakai handuk yang halus atau kain kasa supaya mereka dibiasain. Nah, kan anak kalau masih kecil gitu, apapun yang masuk ke mulut dia akan senang karena fase oral ya, fase di dalam mulut. Nah, pakai air hangat, dibilas sedikit, dibersihkan, disenggol-senggol sambil kayak orang bermain sambil begitu. Itu salah satu trik untuk supaya anak itu terbiasa kalau giginya mau dibersihkan. Tapi kalau teman-teman mau ngurusin giginya itu setelah antum sakit, wah pasti susah, pasti rewel. Makanya waktu giginya udah mulai kelihatan 2, 4 dan sebagainya, cepat kalian mainkan itu. Jadi setiap habis makan bersihkan. Boleh nggak makan? Boleh. Langsung dibersihkan. Dan bisa dipastikan banyak anak-anak mengalami pertumbuhan gigi yang baik. Dan dia akan sehat sampai ganti gigi tetap dan sebagainya. Dan waktu sampai dewasa dia akan terbiasa. Oh, setiap habis makan mamanya akan udah terbiasa. Mungkin ada gambarnya kayak gini loh.
di Tokopedia. Sekarang kan pengiriman gampang. Di sini 8.000 merek ya. Nah, saham ini loh. Ya, ya. Yang dimasukkan ke jari itu. Ya, Teman-teman dulu, ingat nggak? ya, dulu kita punya Pak Iwan, waktu Jessica Yeslin punya. Nah, Iya coba Pak, teman- itu juga yang saya kasih Pak. Begitu Pak. Ya, Ya, puji Tuhan udah ngerti ya. Nah, tapi coba disiapin kayak mangkok kecil yang ada air hangatnya. Bersihin, senggol-senggol sambil. Jadi kita harus pintar juga untuk bagaimana seolah-olah itu sesuatu yang membuat dia nggak nyaman, tapi sambil setengah bermain gitu loh. Nah, terus itu buat anak kita sendiri, kalau buat di sekolah-sekolah, dibiasakan pokoknya sekian bulan sekali sikat bareng-bareng. Ya, nanti kalau misalnya sekolah-sekolah butuh alat peraga, mungkin sekarang ini saya nanti bisa bantu juga sih. Tapi kalau sekarang nyari alat peraganya agak susahnya karena pameran-pameran nggak ada. Biasa beli di pameran. ya. Oke Pak Iwan, ini yang kedua Oke Pak Pak, Iwan. terima kasih banyak ya Pak. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Ya, kedua dari Bu Marince, Mia nih ya. Mau tanya, Pak, gimana caranya untuk menghilangkan karang gigi? Nah, kalau karang gigi, ya satu-satunya kalau misalnya itu memang harus ke dokter gigi. Jadi harus dibersihkan. Tadi yang kita bahas itu, kalau misalnya, kan kadang-kadang kita nggak ngerti, tahu-tahu, wih, udah ada karangnya. Memang ada karang, tidak ada karang, 6 bulan sekali memang harus diperiksa. Saya percaya kalian aja semuanya sebagian besar, paling nggak udah pada punya motor ya. Ada ya, ada transportasi, misalnya ada motor lah. Motor kita aja sekian bulan sekali harus diservis. Maksudnya apa? Olinya diganti, dicuci, diapain. Nah, itu mau barang yang nggak ada di badan kita aja sering harus dicek, diperiksa. Nah, karang gigi salah satu-satunya cara untuk supaya dia bisa dibersihin balik dengan baik adalah harus ke dokter gigi. Nah, nanti kalau ke Jakarta, kapan-kapan ke Jakarta, kata Pak Samuel tadi bilang, mampir. Nanti kita kasih tahu, oh ini dibersihinnya begini. Nah, alamatnya nanti tanya sama Pak Samuel. Ya. Nah, kayaknya tadi sekali lagi, jadi bagaimana supaya karang gigi itu tidak terjadi. Jadi setiap habis segera dibersihkan. Jelas ya? Ayo, ya siapa yang mau tanya lagi? Jadi selain buat diri sendiri, buat anak-anak yang dididik, anak sendiri, supaya apa? Supaya kalian juga bisa menikmati sambil melayani tugas pelayanan kalian, menikmati kehidupan yang baik, yang sehat juga. Karena kalau di daerah sakit setengah mati loh sakit gigi. Benar banget Ya. Pak, apalagi nggak ada dokter gigi di sini Pak. Nah, jadi nanti kalau setiap ada kesempatan pertemuan di kota besar, nah itu diperiksa. Kalau dulu kan ada PMKP ya, nah cuma sekarang PMKP udah belum dijadwal ulang tuh. Kalau dulu kan 4 tahun sekali PMKP. Tapi paling nggak kan dari kalian bisa karena puskesmas kan di kecamatan segala macam alat-alat giginya sudah bagus loh. Tapi sekarang belum berani pada buka mulut, Pak. Belum berani bertindak. Oh, oke Kak. Hari ini, siang ini ya, maksudnya dengar dulu informasi pengetahuannya biar kalian dapat dulu. Jadi nanti lihat waktu yang baik, kondisi yang baik. Nah, segera atur strategi untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Gitu. Jadi sekarang kan informasinya diterima dulu, caranya nanti actionnya disesuaikan sama situasi kondisi kalian di lapangan. Iya. Pak Iwan nanya Pak, itu kalau gigi yang ngilu, itu pasti tadi kan sudah ada tahap-tahapnya ya.
sampai mungkin sudah sampai masuk ke saraf ya. Terus Nah, jadi kan sampai itu tadi memang sampai ngilu banget, itu berarti sudah sampai ke saraf. Nah, terus berarti bagaimana cara ini ya? Cara sepertinya tidak, apakah memang pasti ada lubang? Karena dilihat itu tidak ada lubang, tapi kok ngilu sekali dan cenut-cenut, itu berarti mungkin sudah sampai ke saraf apa gitu. Oke, pertanyaan yang bagus yang sehari-hari yang kalian alami ya. Nah, coba Mas Guntur balik gambarnya, yang coba balik. Jadi orang mengalami ngilu bisa karena lubang, bisa juga karena salah sikat gigi. Coba lihat Mas Guntur, kasih coba gambarnya. Terus balik. Nah, balik terus. Nih, kalau dia minum makan manis, dingin, asam, air, kumur-kumur mengilu. Nih, terus satu lagi. Nah, ini. Tadi itu Mas Guntur udah yang tadi. Nah, kalau begini ini kalian akan sangat ngilu. Karena angin saja. Ngilu setengah mati. Kenapa? Karena salah gosok gigi. Kalau nggak ada lubang, ini, tapi kalau ternyata tidak terjadi seperti itu, ada makanan sering nyangkut. Nah, jangan-jangan kalian ada yang bagian gigi yang di sisi yang nyangkut itu ada yang lubang. Hari ini saya belum bisa jelasin bagaimana kenapa gigi itu nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang ompong. Nah, kalau ada yang gigi yang ompong, menyebabkan gigi akan bergeser sana, bergeser ini, menyebabkan hal-hal yang tidak baik lagi akan terjadi. Ya, cuma waktunya kalau jelasin situ, saya yakin nggak akan cukup ya. Jelasin jadi kenapa gigi yang berlubang harus segera diobatin supaya apa? Supaya jangan dicabut. Tapi kalau terjadi tadi pertanyaan salah satu teman bilang sudah ngilu sampai sakit sekali, bisa juga kena saraf. Nah, supaya jangan sampai tahapan situ, begitu makanan nyangkut ada, segera ditangani, jangan nunggu sakit, karena seringkali di pikiran kita tuh kalau nggak sakit tuh nggak mantep ke dokter. Ngapain orang nggak sakit ke dokter? Nah, ditungguinlah sakit yang benar-benar sakit, nggak bisa tidur, baru dia ke dokter. Nah, itu akibatnya apa? Tahapan itu udah tahapan yang pilihannya cuma dua. Mau nggak dirawat bolak-balik? Nggak mau. Ya, dokternya langsung dieksekusi, dibuang lah. Udah nggak mau dirawat, ya sudah buang. Gitu. Akhirnya ompong satu. Nah, begitu ompong satu, itu kita punya komposisi gigi akhirnya menjadi berubah. Dan menyebabkan kalian akan kesulitan untuk makan, kesulitan untuk memeliharanya juga. Jadi kalau udah tahu sangat sakit gitu, ya udah kemungkinan besar selain masuk lapisan kedua, dia masuk ke ruang saraf atau pembuluh darahnya situ, yang menyebabkan nggak bisa ngajar dengan baik, nggak bisa masak dengan baik, nggak bisa tidur dengan baik, dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Iwan. Apa? Coba silakan. Pertanyaan dari Pak Daniel Meta. Anak saya usia 18 bulan. Saat akan tidur biasanya menyusui dan sampai dia ketiduran. Namun saat lepas dari puting susu mamanya, ia biasanya isap jari telunjuk lalu melanjutkan tidurnya. Saat kami mencoba lepas jari dari mulutnya, ia langsung terbangun dan kadang nangis. Bagaimana cara menangani? Nah, itu tadi kan bilang, nah sehari-harinya anak itu kan mamanya ditinggal kerja, seharian nggak disusui toh, karena mamanya kerja. Apa gimana? Silakan Pak Daniel, buka diskusi dengan Pak Iwan. Jadi kan anak-anak itu kan sebelum berangkat kerja, anak itu disusuin. Lalu mamanya di rumah, Pak. Hah? Di rumah, Pak, tidak kerja. Oh, oke. Nggak kerja. Nah, itu kan biasa kan tiap hari mereka, si anak itu akan, kalau mamanya di rumah jadi ibu rumah tangga, berarti kan sering disusui toh. Iya. Apa dikombinasi sama susu botol?
Ya kombinasi juga kata. Nah, berarti kalau biasanya kalau mamanya dia bisa tidur juga ya biasanya udah disiapin tuh susunya di dalam botol. Nanti begitu anak itu tengah malam udah habis nyusui ditidurin tengah malam kebangun, biasanya disambung sama yang kalau dulu kayak ya begitu tengah malam bangun udah air termos tinggal grojokin sebentar dia kan bisa tidur, mamanya bisa tidur, anaknya bisa tidur. Kalau enggak, mamanya nggak tidur dia. Tadi itu masalahnya Daniel itu anaknya tidur, tapi mulut kan sudah ndak nenen, akhirnya jarinya dimasukin mulut. Ya. Gitu ya. Jadi penanganannya dulu kita kalau sering isi jempol gitu, ada keponakan begitu, dileleti pilkina. Coba ya pahit. Jadi yang kasih yang pahit, jadi begitu kalau di plester kan dia di plester juga pahit. Cuman kan dia biasanya bisa copot karena dia bisa, wah ada apa di jempolnya nih. Nah, tapi kita harus pintar-pintar lah nangannya kayak gitu. Jadi bisa berbagai cara. Salah satunya dililiti plester stentop kan pahit nggak enak tuh. Nanti dilepeh. Yang kedua biasanya kasih pilkina. Kasih obat-obat yang pahit pun relatif, begitu dimasuk nanti dia spontan nggak ini. Nah yang berikutnya kalau si anak itu ternyata kan ada anak yang nyusuinya tuh konsisten sering banget, nah berarti kan dia punya energi buat yang dibutuhkan sama si anak itu besar ya. Kalau dia disiapin susu botolnya, kemungkinan besar jempolnya dia nggak akan masuk. Ini udah habis ya, Arin? Oh enggak? Belum. Masih ada 18 menit sampai setengah. Pak, ya coba. Pak tambah lagi. Ya. Apakah pernah mensurvei kalau seandainya bayi itu dikasih pilkina itu tadi di jarinya, apakah tidak membuat dia traumatik terhadap yang pahit nanti, Pak? Nah, kan itu kan aja. Dan dia rasain kan kita untuk dia akan kasih mahoni. Iya akan sampai. Jadi kita kan jadi pilkina yang ditumbuk, dibasahin, dileletin situ. Atau pakai cara lain yang pokoknya jangan ketakutan. Kita akan lebih takut kalau dampaknya lebih buruk, kebiasaan bad itu bisa dibayangin kalau yang ngisep jempol itu giginya jadi merongos ya, atau kayak si bokir yang maju kayak begitu kan nggak bagus. Benerinnya juga susah, butuh biaya besar, butuh waktu yang lama, dan si anak kalau nggak ditanganin gangguan psikologis, minder dan sebagainya. Mendingan pakai cara-cara gitu. Pencegahan selalu lebih minimal kita untuk mengeluarkan tenaga, biaya dan sebagainya gitu. Pencegahan. Nah, itu kan tadi yang pilkina tadi cuma salah satu opsi yang sangat paling sederhana banget gitu. Kalau nggak ada ya obat yang bubuk mahoni itu loh. Biji mahoni biasanya. Nah, apa aja saya nggak tahu yang pahit. Iya. Kalau nggak biji mahoni brotowali biasanya zaman dulu tuh diusapkan di neneknya mamanya. Nah, iya kalau itu buat mutus ya orang asik kok, karena ada orang asing mamanya dikasih ASI terus sampai lebih dari 3-4 tahun. Kok ngasih terus? Ini nggak bisa lepas katanya. Wah, padahal cuma kebiasaan kayak wong ngempeng aja gitu. Jadi kasih brotowali, kasih apa, jadi salah banyak caranya. Jadi Tuhan pasti kasih hikmat buat kalian untuk yang prinsipnya kita mencegah supaya hal-hal yang buruk yang di depannya kita nggak tahu bisa dengan informasi siang hari ini bisa dicegah lah gitu. Itu ada pertanyaan lagi di chat. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi gigi yang berlubang? Terus tambal gigi bertahan berapa lama? Nah,
untuk mengatasi gigi berlubang ya itu datang ke kecamatan atau ke kota besar yang segera ditambal. Makanya semakin sedini mungkin kita menangani lubang yang giginya nyangkut tadi, semakin kemungkinan gigi tambalan kita akan semakin tahan lama. Kalau dia nambal dengan baik sih bisa tahan bertahun-tahun ya. Kadang-kadang belasan tahun nggak rusak-rusak juga. Jadi jangan nunggu giginya udah hilang separuh, tinggal seperapat baru ditambal ya. Jadi udah jangan lebih baik. Ini makanan ada yang nyangkut, kok ada yang ini, cepet cek tambal, segera ditambal. Itu akan menguntungkan buat diri kita sendiri itu. Iya. Ya. Pak, melanjutkan itu kalau gigi sudah ditambal, tapi kok masih linu ya Pak ya? Gigi sudah ditambal, tapi masih linu. Bisa juga waktu mau ditambal kan harusnya kan kalau di kota besar ya, jadi ada di kita foto ronsen, kita lihat itu lubangnya udah dalamnya seberapa. Kalau udah dekat sama ruang sarafnya, bisa juga hipersensitif itu masih berkelanjutan. Makanya kenapa ke dokter gigi seringkali nggak bisa 1 kali, bisa 2-3 kali supaya menangani bagian yang ngilunya itu dulu baru ditambal. Tapi kan kadang-kadang pasiennya bilang, oh dok ini nggak apa-apa kok, tambal aja langsung. Dia nggak mau bolak-balik. Begitu ditambal, kocek nggak hilang segala macam. Nah, jadi butuhnya yang namanya penanganan yang baik. Kalau buat saya, buat kalian di daerah, sebaiknya jangan nunggu lubangnya gede. Kalau kalian, tadi kan ada tahapannya gigi berlubang. Lubang di email karena nyangkut, sering terselip makanan. Yang kedua yang mulai ngilu, dingin. Nah, tahapan 1-2 tuh paling aman. Ya, untuk segera ditangani. Kalau bisa tahapan 1 aja. Begitu nyangkut sedikit, pasti dia nggak akan cekot-cekot kayak gitu. Tapi kalau udah tahapan 2 ke 3, wah itu lampu merah sama lampu kuning tuh bisa sembuh, bisa juga sakit yang berkelanjutan itu. Ya, jadi prinsipnya kalau siang hari ini kita mempelajari bagaimana menangani yang untuk mencegah hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur masih ngilu, mungkin ada baiknya ke dokter tersebut untuk dipoto, di ronsen. Kok masih tanyain sama dokternya, kok kenapa masih ngilu? Nah, yang perlu diperhatikan di daerah ditambal situ, sebelahnya ada yang hilang apa enggak? Ada yang ompong maksudnya. Kalau ada yang ompong, gigi kita kalau gigi ada yang ompong akan bergeser ke kiri atau ke kanan, ke samping, menyebabkan posisi gigitannya menjadi tidak baik gitu. Jadi saran saya kalau kondisi seperti itu, kamu harus segera ke dokter yang nambal, dok ini masih ngilu, tolong bisa ditangani supaya saya bisa beraktivitas dengan baik. Ya, kalau nggak ada ronsen ya nanti harus ke kota besar lagi, yang harus ada fotonya, dilihat masalahnya apa itu. Pasti ada jalan keluarnya. Ayo, masih ada waktu nih, nanya. Yuk, 10 menit lagi. Kalau nggak ada, ya kita akan akhiri. Itu ada yang nanya sama jenis sikat gigi. Jadi kalau jenis sikat gigi yang baik buat orang, pokoknya baik anak-anak maupun udah dewasa, cari yang paling lembut, extra soft atau extra soft. Ya pokoknya sikat gigi yang sangat keras itu sikat yang kasar mah buat kamar mandi, bukan buat gigi. Ya, cari yang lembut, extra soft, ada tulisannya soft atau extra soft, cari yang lembut. Yang seperti rambut itu ya atasnya, ya lembut itu. Dan kalau jangan ditekan, kalau punya gosok gigi nggak boleh ditekan, karena seperti gini loh, kalau gigi gini, jari kita kan ada garis-garisnya, gerakannya ngikutin alur giginya, jangan begini, jangan berlawanan, pasti satu nggak bersih, yang kedua
yang bagian gigi yang nggak kesikat, dia akan habis, aus, karena gerakan yang salah itunya, seperti gambar yang tadi itu. Jadi seperti itu mengikuti kalau giginya kalau di atas ke bawah, kalau yang bawah ke atas gitu. Tadi ada yang nanya satu lagi, siapa tuh? Nah, ini tanya. Ya. Kalau sikat gigi kenapa sering berdarah? Satu, mungkin cara gosok giginya salah. Yang kedua, ada karang giginya. Jadi kalau karang gigi kesenggol sikat gigi pasti berdarah. Ya, kalau udah ada karang gigi, cara gosok giginya salah, sikatnya kasar, lebih cepat berdarah lagi dia. Nah, penanganan yang urutannya gimana? Bersihin karang giginya, perbaiki cara gosok giginya, cari sikat gigi yang lembut. Nah, beres. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada, kita akan foto bersama. Silakan dibuka. Itu ada lagi tuh. Oh iya, Sikat gigi berapa lama? Pak, gadis sikat gigi sebaiknya berapa lama? Ya, sikat gigi ya. Yang pertama yang pasti jangan kilat, juga udah kerasa odol selesai. Nah, tapi ya gosok gigi kalian udah seluruh bagian gigi, bagian samping, bagian depan, bagian belakang, bagian dalam, yang dekat lidah semua disikat, diulang 3 kali. Pokoknya kalau dengan cara gerakan yang betul, ya udah oke lah gitu. Tapi yang paling penting itu tadi, waktunya kapan kalian gosok gigi? Setelah makan. Kalau makan 5 kali, ya 5 kali lah. Kalau 3 kali ya 3 kali lah. Ya. Kalau yang sering ngemil. Maksudnya sikat giginya tuh diganti berapa lama, Pak, untuk anak-anak juga? Nah, biasanya sikat gigi kalau dipakai tuh kadang-kadang masih beda-beda ya. Kalau ditekan dia nggak sebulan habis. Tapi kalau nggak ditekan bisa 3 bulan, bisa 4 gitu loh. Orang dewasa kalau ditekan bisa megar. Iya. Kalau ditekan dia megar kayak kembang dia. Jangan tunggu sampai megar. Biasanya cari sikat gigi yang ada itunya apa? Ada rambut apa? Tandanya itu loh. Jadi kalau warna di pucuk bulu-bulunya itu biasanya atau merah atau biru atau segala macam itu hilang, memudar, ganti. Jangan tunggu sampai megar itu. Sikat gigi anak-anak kadang jebol-jebol. Rata-rata 3 bulan lah. Gitu. Terus apalagi terus ada yang tanya tuh apa tuh? Kalau si anak yang malas gosok gigi. Nah, kalau misalnya masih anak-anak bisa ini kasih gambar-gambar yang tadi tuh. Ada yang muka si bokir lah, ada yang gigi yang merongos segala macem. Kalau nggak mau gosok gigi, nah jadi bukan ditakutin, dikasih bayangan. Kamu kok nggak gosok gigi nggak kayak begini loh. Nanti kayak begini loh, biar diajak komunikasi. Nah, makanya tadi kan udah disebutin, nih, kayak ada yang baru digendong itu. Sedini mungkin gitu, waktu kita gosok gigi, izinkan dia ngelihat, mama lagi apa, mama lagi apa. Nah, itu edukasi yang paling gampang. Mandi bareng sama anak itu, gosok gigi bareng. Dikasih, yuk kita gosok gigi. Itu penyuluhan buat anak, edukasi yang paling bagus buat anak. Jadi sama-sama. Ya, jangan si anak sendiri, mama sendiri, papa yang enggak bareng-bareng. Biasanya kan yang dampingkan mamanya. Nah, itu yang paling hemat energi. Mamanya ngapain? Yuk bareng mama, jamnya gosok gigi yuk. Nah, nanti anak-anak kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, waktu dididik baik, kalau bukan firman aja ya, kalau di firman kan ada, didiklah anak muda. Nah, salah satu yang didik buat gigi juga, didiklah anak muda menurut jalan baginya, supaya nanti pada tuanya mereka tidak menyimpan jari jalan Tuhan. Nah, itu firman Tuhan, tapi pada masa tuanya mereka bisa menikmati semua didikan kalian. Oke, Pak Iwan, terima kasih buat waktunya Pak Iwan. Jadi sharingnya buat kita semuanya, tim yang ada di Pesat, ini luar biasa ya. Saya percaya ini bermanfaat
memberikan pengetahuan atas kita juga untuk selain untuk orang lain juga untuk anak-anak kita. Nah, terutama yang mereka yang punya anak-anak kecil ya dan akan punya anak kecil. Ya. Oke. Ini ada yang tanya lagi. Udah mau ditutup, udah ada tanya lagi, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke, Pak, menolong anak yang giginya sudah terlanjur karies dan hampir giginya habis, bagaimana Pak? Untuk makan susah. Apakah gigi susu yang rusak berpengaruh pada pertumbuhan selanjutnya? Ya. Jadi kalau apa dampaknya kalau giginya udah terlanjur habis? Ya, jadi kita jangan nambahin beban buat dia lagi. Elek toh, ya, jelek kan, jangan. Ya, itu kan jangan nambah beban psikologis buat dia. Tapi loh, kalau kamu gosok gigi rajin dari sekarang, nanti kalau akan tumbuh gigi yang baru. Kalau kamu nggak biasa, nanti nggak dapat gigi yang baru. Ya, bagaimana caranya diajarin. Nah, yang kedua, kebiasaan makan manis ini yang harus diinin. Tapi kalau gigi yang habis yang tadi gambar tadi adalah akibat susu botol yang manis ya. Kan ada anak-anak kalau susu botolnya nggak manis, dia nggak mau cari yang manis. Nah, mamanya cari yang supaya mau nyusu dikasih yang manis. Padahal yang manis itu menyebabkan giginya habis. Jadi sebaiknya cari susu botol yang nggak mengandung gula itu. Nah, kalau udah misalnya giginya udah terlanjur habis, tetap mama harus biasain setiap habis makan bersihin. Sekali lagi ya teman-teman, terima kasih buat waktunya yang luar biasa, dan kita akan akhiri dalam pertemuan ini. Lain kali kita bisa ketemu lagi kaitannya dengan kesehatan gigi. Saya juga merasa baru dapat hal-hal yang baru dalam pelajaran ini. Saya minta Pak Daniel Meta, silakan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore ini. Kami boleh bersama-sama belajar berkaitan dan kesehatan gigi, baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Kami bersyukur untuk materi siang ini kami terus diperlengkapi. Kami sebagai pendidik, pendamping anak-anak, bahkan untuk merawat gigi kami masing-masing. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Dr. Gigi Iwan, yang sudah menolong kami untuk materi tentang kesehatan gigi. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarga, dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap kami yang sudah terlibat di saat pembelajaran sore ini, Tuhan berkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami sore ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.